kasih ibu sepanjang jalan. Demikian peristiwa ini kita kenang sepanjang waktu dalam siara hidup keluarga yang ditinggalkan. Juga kita sekalian sahabat kenalan keluarga di mana saja yang mengenal Mama Ernastina Deloni. Kita sedia tahu bahwa Mama aktif dalam kor-kor macam begini. Dia menyumbang suara untuk kebaikan Tuhan Allah dalam apapun peristiwa hidupnya. Mama tidak kikir. Dia menyumbangkan apa yang dia punya untuk kebaikan banyak orang. Secara khusus pertumbuhan gereja dari waktu ke waktu dari satu sudut pandang yang sangat kecil. Suara memuji Tuhan. Karena saya yakin Mama Ernastina percaya bahwa yang bernyanyi baik itu dia berdoa 2 kali. Sungguh adalah kebaikan Tuhan yang Mama Ernastina alami sepanjang hidupnya. Dan ingin dia bagikan juga sepanjang waktu hidupnya kepada semua kita yang percaya bahwa Tuhan ada dan dia memberi pertumbuhan itu bagi siapapun yang percaya. Malam ini kita dalam kaitan dengan pesta Santo Yohanes Bosco, kita disuguhkan bacaan Injil tentang petani yang menanam, yang menabur dan kemudian menghasilkan. Bapak Mama Kakak adik sekalian yang terkasih, umumnya kita ini bukan petani sesungguhnya, tapi kita pernah menanam sesuatu. Apakah itu menanam sebagai biji atau juga menanam sebagai stek? Kitab suci bilang semua hal yang kita buat itu tidak diketahui oleh kita di saat biji itu atau stek itu sedang bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Yesus itu dia ambil sesuatu yang sangat sederhana dari peristiwa manusia untuk menjelaskan sesuatu yang tidak sanggup dikawal oleh akal kita yang terbatas ini. Maka dia bilang begini, petani itu dia gali tanah lalu dia kasih turun itu biji, atau dia taruh ini stek, dan dia pulang tidur. Dia tidak tahu apa-apa seperti apa kerja di dalam tanah dengan unsur hara yang membuat barang yang kita tanam itu bertumbuh dan berkembang. Yang kita tahu adalah tumbuhan ini tiba-tiba muncul di atas tanah. Yang kita tahu adalah stek ini menghasilkan kuncup dan kemudian bercabang dan seterusnya. Lalu berkembang dalam perjalanan waktu menjadi sebuah pohon yang besar atau juga sayuran yang bisa kita makan setiap hari, atau dalam bentuk bunga yang bisa kita nikmati dengan mata, dengan hati, dengan mulut dan dengan telinga kita. Sesuatu yang sangat sederhana dalam konteks tanam menanam dan menghasilkan buah untuk kebaikan dunia ini dan kebaikan manusia sesungguhnya. Bapak Mama Kakak adik semua yang terkasih, 3 hal ini Tuhan Yesus tampilkan untuk kita. Dia bilang begini. Pertama, mari kita sadar bahwa apapun yang tumbuh di atas muka bumi ini dia bermula dari akar yang turun ke bawah. Akar yang sedang menjalar ke samping kiri kanan dalam bentuk serabut. Lalu dia bertumbuh, kata kedua. Dan yang ketiga, dia menghasilkan apa itu bunga, dia menghasilkan apa itu buah. Kerja-kerja alam ini tidak diketahui oleh siapapun. Yang kita nikmati adalah keindahannya, yang kita nikmati adalah buahnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kisah ini sedang menggambarkan bagaimana pertumbuhan iman seorang Katolik yang benar, yang dewasa ini sedang dirongrong oleh macam-macam hal, terutama karena ada kekurangan di dalam sisi keimanan kita. Bapak Mama,
kalian punya pengalaman tersendiri. Berlutut sekian lama, meminta sekian banyak, lalu kemudian kita rasa bahwa Tuhan tidak beri apa-apa. Lalu kita mulai putus asa. Kemudian atas nama Bapa saja tidak. Apalagi mau ke gereja. Hal lain. Kita sedang merindukan sesuatu di dalam doa kita dan kita berharap Tuhan menjawabnya dengan segera. Tapi yang terjadi adalah kita kemudian mengalami sakit. Kita kemudian mengalami kematian. Dan kita kemudian mengalami macam-macam persoalan di dalam hidup. Banyak orang lari. Banyak orang meninggalkan Tuhannya. Karena mereka tidak percaya bahwa di balik kutuk ada berkat. Di balik kematian ada kebangkitan. Di balik kesusahan ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, pertanyaannya begini. Di antara kita yang duduk di tenda ini, siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang tidak pernah mengalami gejolak di dalam rumah tangga? Siapa yang tidak pernah mengalami bahwa ketika dia omong banyak kepada Tuhan dan dia rasa bahwa Tuhan tidak kasih dia apa-apa? Yang sedang saya katakan ini, Bapak, Mama, Kakak, adik sekalian, adalah pengalaman-pengalaman iman yang tidak hanya menjerumuskan kita, tapi dia membuat kita bangkit, membuat kita semakin rajin untuk berdoa, membuat kita semakin